Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio dan Mas Wawan di channel Marani Misteri. Pada malam hari ini, seperti yang diisyarahkan oleh Mbah Saprana, kami telah melakukan doa dan tahlil bersama untuk keselamatan Mas Putra di alam warna asmaya. Dan setelah itu alhamdulillah kami berkesempatan untuk datang langsung ke rumah dari Mas Faiz untuk melihat kondisi dari Mas Faiz tersebut. Ya, seperti yang kita lihat di konten sebelumnya, keadaan Mas Faiz seperti itu, lumpuh dan tidak bisa respon apapun. Dan itu disebabkan karena ada suatu makhluk, ya Mas Wawan. Makhluk yang kemarin itu. Ya, makhluk yang ternyata itu mengikuti Mas Faiz pada saat Mas Faiz meminta pembuktian kepada Mas Putra. Waktu itu masih dengan Mas Wawan, yang jauh-jauh dari Banjarnegara hanya untuk meminta pembuktian. Dan karena hal kurang sopan santun, akhirnya iblis tersebut masuk ke dalam raga dari Mas Faiz. Tetapi alhamdulillah kami masih sempat untuk menarik iblis itu dari raga Mas Faiz, sehingga alhamdulillah Mas Faiz sekarang sudah bisa berjalan kembali. Mungkin nanti kita akan berkunjung kembali ke rumah Mas Faiz untuk mengecek lagi kondisinya. Dan sekarang iblis itu sudah berada di tangan dari Mas Wawan. Nanti kita akan coba kembalikan ke sini, ke tempat asalnya. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semua prosesi untuk pengembalian iblis itu berjalan dengan lancar. Begitu ya Mas Wawan? Ya. Gini sedulur, saya tidak henti-hentinya mengingatkan untuk membantu kami mendoakan Mas Putra agar segera kembali ke sini kembali, agar semua masalah yang terjadi terselesaikan. Sebenarnya saya dan Mas Wawan sudah pasrah. Kami sudah melakukan apapun yang telah diisyarahkan oleh Mbah Saprana, termasuk mendoakan dan tahlilan bersama. Kami kemarin mengundang tetangga dari Mas Putra, alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Tapi sampai sekarang saya belum tahu kedepannya akan seperti apa. Semoga saja segera dikembalikan ya Mas Putra. Agar kita cepat berkumpul kembali. Betul. Tidak kalah. Oke, kita kembali lagi ke tujuan awal kita. Untuk mengembalikan iblis yang sempat bersemayam di tubuh dari Mas Faiz. Dan mengingat ini waktunya sudah malam, mungkin kita langsungkan saja ya Mas Wawan. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu Mas. Ya, mari kita berdoa semoga saja dilancarkan kegiatan kami pada malam hari ini, tidak ada gangguan suatu apapun. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke Mas, sudah selesai, kita lanjutkan aja Mas. Yo, Mas Wawan yang megang coba dikembalikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan.
Ya, coba langsung saja di tempat ini saja, Mas. Langsung jalan, Mas. Iya. Bismillah dulu, Mas. Hati-hati. Astagfirullah. Bajingan kau, kenapa mengganggu aku? Astagfirullahaladzim. Ini yang bersemayam di Tubuh Mas Faiz ini. tubuh Mas Faiz. Baiklah. Assalamualaikum. Ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum. Ya masyarul jan. Hai. Kau sudah saya peringatkan untuk tidak lagi mengganggu kami ataupun manusia. Tapi kenapa engkau melanggar janji tersebut? Jika memang ada yang ingin kau katakan lebih banyak, masuklah dalam raga dari salah satu dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayasat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa kau mengganggu urusanku? Karena kamu itu mengusik ketenangan sahabat saya Mas Faiz. Kalau kamu tidak mengusik sahabat saya tidak akan mencampuri urusan kamu. Bukankah temanmu itu yang sudah mengganggu saya? Memang teman saya di sana itu tidak sopan. Tapi kenapa harus begitu, harus mengganggu ketenangan Mas Faiz sampai dia tidak bisa jalan? Itulah akibat jika manusia terlalu bodoh dan tidak bisa menghargai sesama ciptaan Allah. Ya memang Mas Faiz tidak sopan di tempat sampean. Tapi kan ya Mas Faiz itu ya orang belum tahu gitu loh. Kenapa kamu mengganggunya? Saya bilang, dan kau dengan entengnya membawa saya dan kembalikan saya ke tempat ini. Saya sudah nyaman bersemayam di raga dari Faiz. Oh, itu tidak bisa. Saya harus kembalikan kamu ke tempat asal kamu. Baiklah, saya akan bunuh kalian berdua, Wawan dan Tio. Cobalah kalau kamu bisa. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim dulur. Astagfirullahaladzim. Wala quwata illa billahil azim. Cuma segitu doang kemampuan kamu. Jangan sombong. Saya hanya mengeluarkan sedikit dari energi yang ada dalam tubuh saya. Cobalah keluarkan yang lebih besar. Begitu ya mau kamu. Kalau begitu, saya akan melayani kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kalimati hikamati min syarri ma khalaq. Kafayasat. Bagaimana dengan seranganku? Dasar manusia-manusia pegang. Begini saja. Kamu keluar dari raga Mas Tio dan kamu segera pulang ke tempat asal kamu atau saya akan leburkan kamu. Silahkan keluarkan saya jika kamu mampu. Tujuan saya masuk ke dalam raga dari Tio dikarenakan hanya dia yang mampu mengeluarkan saya dari tubuh Faiz. Kamu meremehkan saya?
Oke, saya akan coba keluarkan panjenengan dari raga Mas Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimati hikamati min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Bagaimana? Kau tidak berniat mengeluarkanku dari raga Tio. Kau berniat untuk memusnahkanku. Nah, kamu ngeyel. Baiklah, saya akan keluar dari raga Tio. Tapi ingatlah, saya akan membalas dendam kepadamu, Wawan dan Tio. Astagfirullahaladzim. Dan ingatlah, kau akan kehilangan salah satu dari temanmu, yaitu putra yang sekarang sedang dijadikan tumbal oleh raja daripada iblis di alam Wana Asmaya. Kenapa kamu bilang begitu? Apa raja iblis itu adalah Tuhan kamu? Ya, dialah yang terkuat dari yang terkuat. Tidak ada yang terkuat selain Tuhan. Dari yang teragung. Kau tidak akan mampu untuk mengalahkan raja iblis tersebut. Kata siapa? Gimana sedulur, apakah ini keluarkan oleh nyepan ini? Baiklah, kamu lebih baik keluar saja dari raga Mas Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tipi kalimat hikamati min syarri ma khalaq. Kafaya syat. Allahu akbar. Gimana Mas Tio? Ada apa, Mas? Apa Tadi yang kamu dapatkan informasi dari iblis tersebut? Nah, Duduk saja, Mas. Coba, apakah iblis itu akan kembali lagi kepada tubuh Faiz? kemungkinan tidak Mas. Tapi iblis tadi bilang itu akan membalaskan dendam kepada kita berdua atas mereka selalu mengganggu urusan dia. Sudahlah, itu memang sifat dari iblis. Dan iblis, karena sejatinya sifat iblis itu pendendam. ya betul sedulur. Tadi iblis itu juga bilang kita akan kehilangan sesuatu teman, itu Mas Putra. Tapi saya nggak percaya itu Mas. Mas Putra di sana baik-baik saja dan kuat. Saya yakin Mas Putra akan kembali. Iya. Ya, kita doakan saja. Jadi iblis itu sudah berhasil ya kita kembalikan ke sini. Semoga saja dia tidak mengganggu siapapun, termasuk kepada Mas Pak. Amin. Mungkin begitu sedulur. Mungkin kita offkan dulu kameranya. Saya perlu waktu beberapa saat untuk beristirahat. Nanti saya akan on-kan kamera kembali ketika saya melanjutkan perjalanan. Mungkin karena waktu sudah malam, kita langsung pulang saja Mas Wawan ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Tolong Mas. Hei, Assalamualaikum. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Bukankah engkau adalah Ki Hitam yang beberapa waktu lalu saya temui sedang bertarung dengan Ki Putih? Ya, saya Ki Hitam. Lalu kenapa keadaan kau seperti ini? Apa yang terjadi? Dan di mana Ki Putih berada? Saya dihianati Ki Putih.
Astagfirullahaladzim. Bukankah kalian berdua sudah menyepakati untuk berdamai? Apa yang terjadi sampai Ki Putih mengkhianati panjenengan? Karena Ki Putih tidak puas dengan pembagian wilayah itu. Ya, Terus di mana Ki Putih sekarang? dia sudah terpengaruh oleh iblis. Astagfirullahaladzim. Ki Putih, Mas. Ya Allah. Datang dia. Hei, kenapa engkau Berkhianat kepada Ki Hitam. padahal Ki Hitam itu temanmu sendiri? Ada apa sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hei Ki Putih, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyekik Ki Hitam? Jangan mengganggu urusan kami. Bukan begitu, lepaskan cengkraman tanganmu. Kasihan itu Ki Hitam, temanmu sendiri. Hei, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil azim. Kafa yasad Allahu Akbar. Baiklah, memang jika kau tidak bisa, kami nasihati. Coba Mas Wan, paksa lepaskan cekikan Ki Putih kepada Ki Hitam. Kasihan dia. Coba lepaskan Mas. Jangan lupa baca doa Mas. Kenapa Putih berbuat seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dimabungkan mati masyarakat Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah. Baiklah. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga kalian ingin saling membunuh seperti ini? Karena saya tidak puas dengan pembagian itu. Pembagian apa? Pembagian itu sudah dibagi rata antara kamu dan Ki Hitam. Kenapa kamu tidak puas? Dia sudah bersekutu dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Benarkah yang dikatakan oleh Ki Hitam? Iya, Kenapa Ki Putih berbuat seperti itu? sudah saya bilang, saya tidak puas dengan pembagian wilayah itu. Ya kenapa harus pakai cara kayak gitu? Karena saya kuasanya lebih besar. Oh, seperti itu. Apakah dengan berkesekutu dengan iblis akan memiliki kekuatan yang lebih besar? Iya, Jadi seperti ini saja. Sudah. Kau Ki Putih, jangan sekali lagi untuk bersekutu dengan iblis. Untuk apa? Lebih baik kau bersekutu dengan Ki Hitam. Dia sebangsamu. Anggaplah Ki Hitam itu saudaramu. Jika nanti kau sampai membunuh Ki Hitam, apakah kau tidak merasa kesepian? Ingatlah, saya sudah sampaikan untuk kalian berdamai dan kalian mengiyakan. Jika memang Ki Putih ingin kekuasaan yang lebih, silakan saja. Tapi tidak dengan cara menyakiti Ki Hitam. Ajaklah Ki Hitam bekerja sama agar nantinya
kesulitan apapun kalian dapat hadapi berdua. Jangan saling egois, apalagi sampai membunuh seperti tadi. Tidak ada gunanya. Gitu ya pesan dari saya. Saya minta tolong, Berdamailah dengan Ki Hitam. jadi silahkan kalian pergi saja. Biarkan iblis itu berada di sini. Jangan terpengaruh oleh hasutan-hasutan iblis itu. Kembalilah ke asal kalian. Baiklah. Tolong Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Tupi kalimat hikamat ini sari maulak kafai. Yesat. Astagfirullahaladzim. Oh, ini Apakah ini yang merasuki Ki Putih, Mas? betul. Untuk membunuh Ki Hitam. Sepertinya iya. Assalamualaikum ya masaul arwahi rohani ya. Assalamualaikum. Ya masaul jangan. Assalamualaikum ya masaul Bani Lukman. Kenapa panjenengan menghasut Ki Putih untuk membunuh Ki Hitam? Apa tujuan panjenengan? Kalian tidak perlu tahu. Jika memang kau tidak mau berbicara, masuklah ke raga salah satu dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Quwata illa billahil azim. Bismillah. Tupi kalimat hikamat ini sari maulak kafai. Yesat. Ada apa? Kenapa kau menarikku ke dalam raga ini? Saya ingin bertanya, apa maksud dan tujuanmu merasuki Ki Putih agar membunuh sahabatnya yaitu Ki Hitam? Apa urusanmu dengan mereka berdua? Kau menggagalkan rencanaku menjadikan mereka berdua sebagai tumbal. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu bicara pada Ki Putih agar Ki Putih membunuh Ki Hitam agar rencana kamu berhasil. Ya, Ki Putih sangat mudah dipengaruhi karena dia haus akan kekuasaan. Dengan cara itu, saya bisa mengkambing hitamkan Ki Putih untuk membunuh Ki Hitam Astagfirullah. yang nantinya dijadikan persembahan tumbal olehku. Buat apa kamu mencari tumbal? Apalagi jika bukan untuk kekuatan agar kami bangsa iblis lebih bisa menarik para bangsa manusia untuk terjerumus ke ajaran kami. Astagfirullah. Jadi tujuanmu itu kayak gitu, untuk dapat kekuasaan, untuk bicara kayak gitu kepada manusia-manusia. Betul, para manusia-manusia bodoh yang haus akan kekayaan, kekuatan, sangat mudah dipengaruhi oleh kami, para bangsa iblis. Astagfirullah. Ya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari saya? Apakah kamu juga ingin kekuasaan Oh, tidak. ataupun kekayaan? Lebih baik saya hidup saya gini, nggak usah harta, nggak apa.
karena yang Maha itu Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak perlu munafik manusia. Bahkan seperti Kiputi saja menginginkan kekuasaan yang lebih besar sehingga dia berkhianat kepada Kiai Hitam. Itu Kiputi. Begini saja. Apa rencana kamu setelah rencana ini gagal? Apa kamu ingin mencari mangsa yang baru? Itu bukan urusanmu manusia. Saya akan lanjutkan hal-hal yang perlu saya lanjutkan. Dan kau manusia tidak perlu ikut campur apapun yang kami lakukan. Saya akan ikut campur bila panjenengan menginginkan tumbal. Karena sesama manusia itu harus melindungi satu sama lain. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Jika kamu mampu menghalau kami para iblis mencari para tumbal, saya akan pergi. Saya tidak ingin berurusan dengan para murid dari Ki Saprana atau Mbah Saprana. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas? Sudah 2 kali maafin saya dirasuki oleh iblis. Tapi gak dibapakan keadaan Mas? Jadi gimana ini? Apakah benar dia adalah iblis yang mempengaruhi Kiputi untuk membunuh Ki Hitam? Iya benar, seperti itu iblis yang merasuki Ki Putih agar membunuh Ki Hitam, agar iblis itu dapat tumbal. Berarti rencana sebenarnya itu menjadikan Ki Hitam sebagai tumbal. Dan Ki Putih juga. Tapi mengkambing hitamkan Ki Putih. Iya benar, mau domba. Kenapa Ki Putih sangat mudah terpengaruh oleh iblis? Ya, mungkin karena haus dan kekuasaan. Ya memang sedulur, jika sedulur semua tidak pernah merasa cukup dan haus akan kekuasaan dan kekayaan, maka kalian akan sangat mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan iblis untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, seperti tumbal, pesugihan atau apapun itu. Jadi untuk para sedulur dimohon untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, karena hal itu tidak bermanfaat apa-apa. Mintalah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang paling memberi. Karena Allah adalah yang maha kaya. Apapun yang kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, dan jangan sekali-kali minta apapun kepada iblis atau jin itu. Jangan pernah mempersekutukan Allah dengan iblis ataupun siapapun. Baik sedulur, mungkin explore saya dan Mas Wawan di channel Marin Misteri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dengan explore lainnya, dan jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih karena telah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.